Filosofi lurik itu sebenarnya kan melambangkan kesederhanaan, terus kesinambungan, bahkan kejujuran. Terus ada yang mungkin faktor usia, udah tidak mampu untuk melanjutkan bekerja. Yogyakarta, daerah istimewa yang tak hanya kuat secara politik, tapi juga sebagai pusat budaya Jawa. Disinilah warisan hidup berdampingan dengan teknologi dan gaya hidup modern. Di sisi selatan, Kabupaten Bantul menjadi rumah bagi banyak komunitas pelestari budaya. Salah satunya adalah Kecamatan Sewon, di mana Desa Budaya Panggung Harjo berdiri sebagai ruang pelestarian nilai-nilai Jawa. Disinilah Tenun Lurik Kurnia hidup, sebuah nama yang menenun jejak sejarah ke dalam setiap helai kain. Perkenalkan, saya Bapak Beni Hartono. Saya sebagai pengelola Tenun Lurik Kurnia yang bertempat di alamat Prapiak Wetan, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tenun Lurik itu berdiri pada tahun 1962. Pendirinya Simbah kami, Simbah Dibyo Sumarto. Waktu itu Simbah itu bekerja sama dengan Mbah Hudi. Waktu itu dulu itu penenunnya cuma mungkin kayak 1 dan 2. Sebelum mendirikan itu Simbah itu dulu sempat ikut bekerja di orang, tapi dengan ketelatenan dan keuletan beliau sehingga beliau bisa mendirikan sebuah pabrik tenun sendiri. Awalnya tenun lurik itu cuma beberapa karyawan. Di sini dengan berjalannya waktu, mungkin lingkungan ini sampai waktu jaya-jayanya itu kurnya itu sampai tembus sekitar 62 sampai 65 karyawan. Tapi sekarang karena mungkin karena faktor usia, sebagian untuk penenun yang Simbah itu ada mungkin yang ditenun di rumah, terus ada yang mungkin faktor usia udah tidak mampu untuk melanjutkan bekerja, terus mungkin ada faktor dipanggilnya sang kuasa, sehingga sekarang itu kurang lebih tinggal sekitar 52 penenunan. Iya. Untuk Kurnia Lurik itu menurut saya itu usaha ini harus kita pertahankan ya Mbak, karena mengingat sebuah perjuangan seorang Simbah dulu dari sampai nol, bahkan kita tidak tahu, anak cucu itu belum tahu tentang lurik, terus sampai saat ini kita bisa mengetahui semua jenis-jenis lurik kan seperti itu. Makanya untuk Kurnia Lurik itu masih mempertahankan, bahkan untuk mempertahankan ATBM-nya sendiri. Nah, bagi kami dengan kemajuan zaman dan teknologi sekarang banyak berkembang, untuk perusahaan lurik itu kan udah menggunakan mesin ya gitu. Maka untuk harapan dari owner kami, beliau Bapak Sulis Haryanto itu kan beliau masih tetap mempertahankan lurik ATBM. Filosofi lurik itu sebenarnya kan melambangkan kesederhanaan, terus kesinambungan, bahkan kejujuran. Contohnya itu kita ada motif telupat. Telupat itu kan diambil dari tiga artinya tiga, dan empat itu istilah bahasa Jawanya itu kan sekawan. Maka menjadi sebuah 7 jumlahnya. Angka 7 itu dipercayai sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Maka dari itu kenapa lurik itu kan dipakai untuk abdi dalam keraton. Terus yang kedua mungkin ada motif
eh, lidi kan gitu Mbak. Lidi itu kan melambangkan satu dan persatuan, kesatuan dan persatuan. Apa itu? Ibaratnya itu kan satu lidi, kalau satu itu kan mungkin kurang bermanfaat kan gitu Mbak. Tapi kalau dikelola dengan kesatuan dan persatuan akan menjadi sebuah satu kan seperti itu. Nah kita jelaskan untuk Kurnia Lurik itu kan mungkin ada sebuah sampel, oh lurik ini bisa dibikin untuk baju kan gitu. Terus untuk apa kerajinan mungkin sebagai souvenir atau tas atau dompet dan sebagainya gitu. Ini alhamdulillah dengan berkembangnya zaman untuk lurik kan lurik itu sekarang udah dipakai untuk kalangan-kalangan menengah bahkan ke atas kan seperti itu. Kalau impor itu dulu saya pernah ada Mbak. Jadi untuk impor itu dulu ada pesanan dari Jepang kan gitu. Tapi kalau motif Jepang itu emang condong ke warna-warna natural. Contohnya kayak putih polos kan gitu. Kenapa kita mempertahankan proses yang alami ya? Yang pertama itu kita harus mempertahankan sebuah lurik karena apa? Ini termasuk warisan budaya kan gitu. Terus warisan budaya, warisan perjuangan simbah kami, bahkan mungkin di luar sana juga ada perusahaan lurik kan gitu. Ya harapan kami itu untuk lurik kain lurik itu harapan kami itu bisa berkembang, bisa terkenal di mana-mana, mungkin bisa apa namanya dikenal kalangan luas, bahkan untuk jiwa-jiwa anak muda itu bisa menciptakan suatu gagasan atau mungkin punya ide ini dibentuk menjadi fashion atau apa dan sejenisnya kan gitu. Di sudut desa Krapyak Wetan, Panggung Harjo, sepasang suami istri telah menjalani hari-hari mereka dalam irama tenun sejak lebih dari 4 dekade yang lalu. Nama saya Bapak Nur Asmani. Kalau saya itu umurnya sudah 64. Bapak Nur Asmani 64 tahun dan Ibu Mursih 63 tahun adalah dua sosok yang setia mengabdi pada benang dan alat tenun bukan mesin. Menjadikan setiap helai lurik bukan hanya kain, tapi juga kisah. Sejak tahun 1981. Iya berdua jam 8 sampai jam 4 di situ. Saya itu asli Krapyak. Deket kan Mbak? Ya, Krapyak. Sejak tahun 1981, mereka telah duduk berhadapan dengan alat tenun. Dari pukul 8 pagi hingga matahari mulai condong. Tak jauh dari tempat tinggal mereka, berdiri rumah produksi tenun lurik Kurnia, tempat mereka tumbuh bersama waktu dan keterampilan. Kalau saya itu sudah umurnya 23 tahun. Karena sekolah saya itu nggak cerdas gitu ya, jadi selalu enggak 81 itu saya baru lulus SMP itu umur 21 tahun. Karena saya itu lulus sekolah itu diajak sama ibu saya itu bekerja di sini, lalu diajarin yang paling mudah itu misalnya memintal benang, lalu oleh Bapak pimpinan perusahaan disuruh untuk belajar menenun itu sampai bisa. Bapak Nur Asmani mengenang masa remajanya dengan senyum dan kelakar. Saya baru lulus SMP umur 21 tahun, katanya sambil tertawa ringan. Setelah itu, ia diajak sang tante untuk membantu di lurik Kurnia, tempat ia mulai belajar dari tahap paling dasar. Awalnya saya cuma disuruh motongin benang, tuturnya. Tapi dari situ,
Pelan-pelan ia mulai memintal, menyusun, lalu menenun. Semua proses itu, katanya, seperti belajar membaca lagi, mengenal pola, irama, dan ketekunan. Oh, yang paling sulit itu yang pakai terotong 3 itu. Bisa nggak? Ya, Paling sulit. kan jangan berpetak ini, jangan berpetak ya. Kayak nggak sulit kan teropongnya 1. Kalau yang sulit itu teropongnya 3, Mbak. Lebih agak sulit itu. Itu kalau alatnya rusak. Satu, pertama, yang kedua benangnya putus-putus. Yang ketiga itu kainnya itu agak jelek nih. Capek-capek gitu. Iya. Pegel-pegel, Mbak. Ia dan sang istri, Ibu Mursih, belajar langsung dari almarhum pemilik lurik Kurnia, yang kala itu mengajarkan mereka tentang motif-motif khas, kesabaran dalam pengerjaan, dan rasa cinta terhadap hasil kerja sendiri. Setiap motif yang mereka hasilkan bukan sekedar desain, tapi cerminan dari kedalaman pengalaman dan ketekunan. Ya, perasaan saya itu senang sekali kok. Bangga sekali. Terus saya itu ternyata bagus. Harapan saya itu Kurnia Lurik selalu jaya. Pesan-pesan saya itu agar Kurnia Lurik ini bisa ada penerusnya. Dari mereka, kita belajar bahwa setiap gulungan benang adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan bahwa waktu tidak pernah sia-sia jika dijalani dengan cinta terhadap proses. Oke, alasan aku membeli dan memakai lurik pertama karena sekarang lagi zamannya culture ya, kalau kita ngomong kultur ya. Jadi kayak alasannya pertama FOMO sih, pengen pakai outfit yang juga ada motif-motif kayak motif-motif nusantaranya kayak batik atau lurik gitu sih. Pertama kali kalau anak muda pengen beli sesuatu kan FOMO dulu ya. Oke, yang aku tahu lurik itu salah satu kain Nusantara yang turun-temurun dan itu udah legenda dari beberapa tahun lamanya sampai eksis hari ini. Dan yang aku tahu kalau orang Jawa sendiri di setiap lurik itu banyak kali filosofi-filosofi dalam setiap helaian benangnya. Jadi kalau kita pakai lurik, kita tuh ngerasa kita sedang kita tuh lagi sedang membeli produk yang mana itu tuh legendaris gitu loh. Jadi kalau prosesnya sendiri, tentunya kita juga udah tahu kalau proses dalam pembuatan lurik ini melibatkan banyak orang dan juga jadi mata pencaharian banyak orang. Jadi kayak bangga gitu kalau pakai sesuatu yang benar-benar karya banyak orang, apalagi orang Indonesia gitu. Bedanya kita jadi jauh lebih pede karena kayak pas kita lagi pakai pakaian biasa kayak oh ya udah itu aja gitu. Tapi kalau pakai lurik, wah aku lagi sedang kayak kita pakai kebaya nih, kita kayak ngerasa ih aku perempuan Indonesia banget loh karena aku pakai kebaya. Nah itu sama feelnya ketika kita pakai lurik, pakai produk-produk dari lurik, itu tuh kita ngerasa kayak wah aku sedang cinta produk lokal Indonesia banget nih. Jadi ada ngerasa bangga gitu. Sampai sekarang masih jadi tren, apalagi tren fashion gitu. Lurik ini sendiri gitu. Kalau pengen beli di mana gitu, pasti beli di mana. Akhirnya karena ditanya beli di mana, akhirnya nanti tren lurik Kurnia jadi laris juga gitu karena orang tanya beli di mana gitu. Memperkenalkan lurik secara lebih luas karena aku masih masuk muda ya, masih muda kan ya, karena aku masih masuk muda, aku memperkenalkannya dengan bangga pakai terus foto-foto
aku upload di sosial media. Nanti orang-orang pasti akan bertanya, itu pakai apa? Kalau orang yang nggak tahu lurik itu lurik Jogja ya. Lurik Jogja itu teman-teman, kita sering kali belum tahu loh kalau Jogja itu punya motif lurik sendiri. Kita sering kayak generalkan, oh ini lurik, ini lurik, ini lurik Indonesia. Ternyata setiap daerah itu punya motif khasnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita lagi pakai lurik Jogja, nah sambil kita kenalin di sosmed, kita upload ini loh, Jogja juga punya lurik kayak gitu. Jadi cara aku menyebarluaskan orang supaya tahu lurik ya dengan pakai dan posting di sosial media gitu. Alasannya milih ini karena warnanya hijau, matching sama outfit yang aku pakai. Terus karena aku kerja ini tuh muat banyak, selain dari lurik dia juga muat banyak, masukin laptop, masukin apa aja pas di sini. Jadi meskipun kerja tapi tetap banggai produk lokal, lurik Indonesia gitu. Teman-teman, perkenalkan saya Danang Kurniawan, Sarjana Pendidikan, di sini selaku Pamong Wilayah Padukuhan Krapyak Wetan, atau kalau di sini namanya Bapak Dukuh gitu. Jadi tenun lurik yang berada di Padukuhan Krapyak Wetan itu ada Kurnia Lurik, itu salah satunya menjadi ikon bagi Kelurahan Pangungharjo karena sudah berdiri sejak 1962 dan juga tenun lurik di Krapyak itu sudah diakui menjadi warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Jadi dan juga sekarang tinggal satu-satunya atau mungkin 2-3 di wilayah Jogja yang masih bertahan eksis mempertahankan kain tenun lurik itu secara ATBM. Jadi ketika kita menyebut lurik, pasti masyarakat selalu ingat dengan kelurahan kami, Kelurahan Pangungharjo begitu. Bentuk nyata pemerintah Kelurahan Pangungharjo dalam menjaga eksistensi keberadaan kain tenun lurik di Krapyak Wetan salah satunya adalah sering memfasilitasi para pengrajin di Krapyak Wetan untuk mendapatkan akses untuk pameran dan lain sebagainya. Misalkan ada expo Pangungharjo diminta untuk membuka stand, pasti sering kita tawarkan kepada pengrajin-pengrajin kain tenun lurik yang berada di Krapyak. Salah satunya Kurnia Lurik. Kemudian juga kita membuka paket wisata begitu bagi warga masyarakat yang ingin berkunjung di Kelurahan Pangungharjo. Nanti kita membuka paket wisata, salah satunya adalah melihat proses produksi yang berada di kain tenun lurik di Kurnia Lurik. Jadi secara tidak langsung masyarakat bisa belajar langsung melihat proses produksi dari awal sampai akhir sampai lurik itu disajikan dijual kepada konsumen begitu. Salah satu strategi kami, salah satunya tadi ya, sering mempromosikan tenun lurik itu melalui kami punya program itu namanya Desa Wisata, sehingga salah satunya kain lurik itu menjadi ikon unggulan dari Kelurahan Pangungharjo yang kita munculkan di Desa Wisata. Jadi ketika kita buka paket atau kunjungan tertentu begitu, salah satunya adalah mengunjungi kain tenun lurik Kurnia yang berada di Padukuhan Krapyak Wetan. Selain itu juga kita selalu menggunakan lurik begitu setiap hari Kamis sesuai dengan edaran dari pemerintah. Itu ada anjuran setiap Kamis untuk berlurik atau berbatik begitu. Dan kami juga dari pemerintah Kelurahan Pangungharjo itu sudah memiliki motif lurik, namanya motif lurik Pangungharjo yang disusun langsung oleh Lurah Pangungharjo, Bapak Ari Suryanto, Sarjana Ekonomi. Beliau membuat motif sendiri, kemudian itu digunakan sebagai identitas bagi pamong dan juga lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pangungharjo begitu. Tantangan terbesar kalau menurut kami salah satunya juga di pengrajin, di regenerasi pengrajin. Jadi anak muda memang tadi sama seperti yang disampaikan bahwasanya banyak yang kurang tertarik atau tidak tertarik dengan kain lurik begitu, sehingga salah satu kendala tantangan yang dihadapi adalah regenerasi pengrajin lurik. Jadi kalau menurut kami sekarang pengrajin tenun lurik itu usianya di atas 40 atau mungkin
di atas 50 tahun. Jadi yang muda-muda itu sangat terbatas, dan itu jadi tantangan yang harus dihadapi bersama supaya lurik ini tetap eksis sebagai warisan budaya tak benda dari daerah istimewa Yogyakarta. Harapan jangka panjangnya tenun lurik ini tetap eksis begitu ya. Rekan-rekan pengelola di Krapyak, di Kurnia itu bisa mempertahankan kain lurik ini, proses produksinya tetap secara manual begitu, secara ATBM, karena yang dinilai lurik itu kan prosesnya ya, bukan hanya wujudnya tapi prosesnya yang dinilai dari awal, dari proses pewarnaan benang, kemudian penyekiran atau penyusunan motif, kemudian cucuk, tenun. Nah itulah yang serangkaian proses yang itu bisa disebut namanya lurik. Jadi yang dinilai harganya itu adalah prosesnya, bukan dari hasil akhirnya. Karena sekarang banyak juga lurik yang disajikan di masyarakat itu lurik-lurik buatan mesin begitu, sehingga itu juga menjadi tantangan buat kita bagaimana bisa mengedukasi masyarakat agar tetap memilih kain tenun lurik yang asli buatan manual ATBM begitu. Dari satu alat tenun, dari satu keluarga, dari satu desa, lurik mengalir dalam kehidupan orang-orang yang menjaganya. Tenun ini bukan sekedar teknik, tapi ketekunan. Bukan sekedar motif, tapi makna. Lurik bukan sekedar cerita lama. Ia masih ditulis, dihidupi, dan diwariskan. Dari satu tangan ke tangan berikutnya.